Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari PPT dengan judul Karakteristik Pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan dahulu saya Siti Katbaufi Batni dengan NIM 1262052121185 dari kelas PGMI 5E. Langsung saja untuk materi yang pertama, pengertian pembelajaran IPS, MI atau SD. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di MI atau SD yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang mencakup pada materi geografi, sejarah, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengertian karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak dan berkepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, serta menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya. Oleh karena itu, para pendidik dituntut untuk mampu merangsang dan merencanakan pembelajaran IPS sedemikian rupa melalui pemahaman konsep dengan memperhatikan prinsip dan karakteristik IPS itu sendiri sehingga tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai. Berikutnya akan dijelaskan karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama adalah IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Yang kedua, kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi materi atau topik tertentu. Lalu yang ketiga, kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai permasalahan sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang keempat, kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. Lalu yang kelima, kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran IPS berdasarkan ciri dan sifatnya. Yang pertama adalah IPS berusaha mempertemukan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya. Yang kedua, penelaahan dan pembelajaran IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif yang digunakan untuk menelaah suatu masalah atau tema atau topik. Lalu yang ketiga, mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiry agar siswa mampu mengembangkan berpikir kritis, rasional, dan analisis. Yang keempat, program pembelajaran disusun dengan menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan, dan memproyeksikannya kepada kehidupan di masa depan. Yang kelima, IPS diharapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat mudah berubah, sehingga titik berat pembelajaran adalah terjadinya proses internalisasi secara mantap dan aktif pada diri siswa, agar siswa memiliki kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakatnya. Lalu yang keenam, IPS mengutamakan hal-hal arti dan penghayatan hubungan antar manusia yang bersifat manusiawi. Yang ketujuh, pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, juga nilai dan keterampilannya. Yang kedelapan, berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui program maupun pembelajarannya dalam arti memperhatikan minat siswa dan masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. Dan yang terakhir, dalam pengembangan program pembelajaran senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik, dan pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.